Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Alasabita, NPM A1A022002 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar keterampilan menyimak. Dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Jadi, yang akan dibahas di video kali ini adalah A. Keterampilan berbahasa, B. Pemerolehan dan pembelajaran bahasa, dan C. Kedudukan menyimak dalam pemerolehan dan pembelajaran bahasa. A. Keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecekatan menggunakan bahasa yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa dibagi menjadi dua, yaitu lisan dan tulis. Lisan meliputi menyimak dan berbicara, sedangkan keterampilan berbahasa tulis meliputi membaca dan menulis. 1. Keterampilan menyimak. A. Pengertian menyimak. Istilah mendengarkan, mendengar, dan menyimak sering kita jumpai dalam dunia pengajaran bahasa. Ketiga istilah itu berkaitan dengan makna. Peristiwa mendengar biasanya terjadi secara kebetulan dan tidak direncanakan. Mendengarkan setingkat lebih tinggi tarafnya dari mendengar. Bila dalam peristiwa mendengar belum ada faktor kesengajaan, maka dalam peristiwa mendengarkan, faktor itu sudah ada. Mendengarkan sudah mencakup mendengar. Menyimak menduduki taraf tertinggi dalam dunia pengajaran. Dalam peristiwa menyimak sudah ada faktor kesengajaan dan faktor pemahaman. Faktor pemahaman merupakan unsur utama dalam setiap peristiwa menyimak. Bila mendengar sudah tercakup dalam mendengarkan, maka baik mendengar maupun mendengarkan sudah tercakup dalam menyimak. Peristiwa menyimak selalu diawali dengan mendengarkan bunyi bahasa, baik secara langsung ataupun melalui rekaman, radio, atau televisi. Bunyi bahasa yang ditangkap oleh telinga diidentifikasi bunyinya. Pengelompokannya menjadi suku kata, kata, frasa, dan klausa, kalimat, dan wacana. Seperti yang diungkapkan Henry Guntur Tarigan tahun 2008 halaman 31. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Dari pengertian tersebut, menyimak adalah keterampilan yang dapat dimiliki orang melalui bunyi-bunyi bahasa, diubah menjadi makna, kemudian dievaluasi yang ditimbulkan melalui komunikasi. B. Proses menyimak. Pada saat seseorang menangkap bunyi bahasa, ia harus memusatkan perhatian. Bunyi bahasa yang ditangkapnya perlu diidentifikasi. Bunyi yang sudah diidentifikasi tersebut harus dipahami maknanya. Menurut Logan dalam Tarigan tahun 2008 halaman 39, terdapat 5 tahap dalam proses menyimak, yaitu tahap mendengar, tahap memahami, tahap menginterpretasi, tahap mengevaluasi, dan tahap menanggapi. 2. Keterampilan berbicara. A. Pengertian berbicara. Menurut Nurgiantoro tahun 1995 halaman 276, berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia setelah aktivitas mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar itu, kemudian manusia belajar untuk mengucapkan dan akhirnya terampil berbicara. Berbicara diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Tarigan tahun 1983 halaman 14. Dapat dikatakan bahwa berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan yang kelihatan yang memanfaatkan sejumlah otot manusia demi maksud dan tujuan gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. B. Tujuan berbicara. Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Tarigan tahun 1983 halaman 15. Pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikombinasikan, harus mampu mengevaluasi efek komunikasi terhadap pendengarnya, mengetahui prinsip-prinsip situasi pembicaraan, baik secara umum maupun perorangan,
agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Pembicaraan biasanya dapat dibedakan atas 5 golongan, yaitu 1. Menghibur, 2. Menginformasikan, 3. Menstimulasi, 4. Meyakinkan, dan 5. Menggerakkan. 3. Keterampilan membaca. A. Pengertian membaca. Membaca adalah proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan penulis melalui media, kata-kata, atau bahasa tulis. Membaca adalah suatu keterampilan yang melibatkan serangkaian keterampilan-keterampilan yang lebih kecil. B. Jenis-jenis membaca. 1. Membaca nyaring, yaitu kegiatan membaca ditandai dengan ucapan secara lengkap dan menggunakan intonasi baca yang baik agar isi bacaan tersebut dapat didengar dan dipahami orang lain (yang menyimaknya). 2. Membaca dalam hati, yaitu membaca dengan tidak mengeluarkan ujaran, atau disebut juga membaca secara diam untuk kepentingan diri sendiri. 3. Membaca pemahaman, yaitu kegiatan membaca untuk memahami isi bacaan, menangkap pokok-pokok pikiran yang lebih tajam. 4. Membaca kritis, yaitu kegiatan membaca yang menuntut pembaca mengerti, memahami, dan mengemukakan pokok pikiran dalam suatu bacaan untuk membuat penilaian dan kesimpulan. 5. Membaca ide, yaitu kegiatan membaca yang bertujuan mencari, mendapatkan, dan memanfaatkan ide-ide yang terkandung dalam bacaan. 4. Keterampilan menulis. A. Hakikat keterampilan menulis. Menurut Saleh Abbas, tahun 2006, halaman 125, keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan secara tertulis kepada pihak lain, sehingga yang membaca dapat memahami isi tulisan tersebut dengan baik. Ketepatan pengungkapan gagasan harus didukung dengan ketepatan bahasa yang digunakan, kosakata, dan gramatikal, dan penggunaan ejaan. Keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. B. Fungsi keterampilan menulis. Fungsi utama menulis sebagai alat komunikasi tidak langsung yang dapat menggali kemampuan seseorang mengorganisasikan gagasan secara sistematis dan terencana agar dapat berbahasa dengan tertib dan teratur. Selain itu, menulis juga dapat membantu seseorang memperdalam daya tangkap dan membantu memecahkan masalah. Aktivitas menulis akan mengasah keterampilan menulis seseorang. B. Pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan sebuah hal yang sangat menakjubkan, terlebih dalam proses pemerolehan bahasa pertama yang dimiliki oleh seorang anak tanpa ada pembelajaran khusus mengenai bahasa tersebut kepada mereka. Seperti halnya seorang bayi, hanya akan merespon ujaran-ujaran yang sering didengarnya dari lingkungan sekitar, terlebih ujaran dari ibunya yang sangat sering didengar oleh anak tersebut, atau seseorang yang selalu bersama-sama dengannya. Bahasan mengenai pemerolehan bahasa berkaitan erat dengan bagaimana manusia dapat mempersepsi dan kemudian memahami ujaran orang lain. Manusia hanya dapat memproduksi ujaran apabila dia memahami aturan yang harus diikuti yang dia peroleh sejak kecil. 1. Pengertian pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Cheir tahun 2003 halaman 167 bahwa pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. 2. Ragam pemerolehan bahasa berdasarkan bentuk, bahasa pertama, bahasa kedua, dan pemerolehan ulang. Berdasarkan urutan, pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Berdasarkan jumlah, pemerolehan satu bahasa dan pemerolehan dua bahasa. Berdasarkan media, pemerolehan bahasa lisan dan pemerolehan bahasa tulis. Berdasarkan keaslian, pemerolehan bahasa asli dan pemerolehan bahasa asing. Berdasarkan segi keserentakan, pemerolehan dua bahasa serentak dan pemerolehan dua bahasa berurutan.
C. Kedudukan menyimak dalam pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Kedudukan menyimak dalam pemerolehan dan pembelajaran bahasa adalah sebagai kemampuan atau keterampilan alami manusia yang dimiliki sedari kecil. Kedudukan menyimak dalam pembelajaran bahasa adalah sebagai bagian dari keterampilan berbahasa yang sangat baik untuk menunjang kegiatan pembelajaran.